SMA Tahfidz Al-Wafa. Tayyib, walhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita tentang dasar-dasar bahasa Arab. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya pada pertemuan yang lampau, pada pertemuan-pertemuan kita telah membahas tentang pembagian isim ditinjau dari berbagai macam sisi. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang fi'il. Jadi di sini kita akan membahas tentang aqsamul fi'li, yaitu pembagian fi'il. Untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang taqsimul fi'li bin nadhari ila zamani wuku'ihi, yaitu pembagian fi'il ditinjau dari waktu terjadinya. Tayyib, untuk fi'il dia ditinjau dari waktu terjadinya. Dia terbagi menjadi 3 kelompok. Di sini dapat diperhatikan pada bagan bahwasanya fi'il dapat terbagi menjadi 3, yaitu al-fi'lul madhi, kemudian al-fi'lul mudhari'u, kemudian yang ketiga adalah fi'lul amri atau fi'il amr. Baik, kita akan membahas satu persatu untuk memperluas pembahasan tentang masing-masing kelompoknya. Baik, yang pertama adalah fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu lampau. Jadi, untuk menunjukkan suatu kejadian pada waktu lampau, itu digunakan fi'il madhi. Contohnya misalnya khalaqa, artinya telah menciptakan. Kemudian kharaja, artinya telah keluar. Amara, telah memerintah. Kemudian akala, telah makan. Intinya bahwasanya fi'il madhi dia digunakan untuk menunjukkan kejadian pada waktu lampau. Baik. Kemudian kelompok yang kedua adalah fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Di sini disebutkan fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan kejadian pada waktu sekarang atau akan datang. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana untuk membedakan waktu sekarang atau waktu yang akan datang? Kan sama digunakan fi'il mudhari misalnya. Maka kita katakan bahwasannya kita melihat konteks dari suatu kalimat untuk mengetahui apakah digunakan pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Baik, kemudian contohnya misalnya yahluku, artinya sedang atau akan mencipta. Kemudian yahruju, artinya sedang atau akan keluar. Kemudian contohnya yang lain, ya'muru, artinya sedang atau akan memerintah. Dan kita sebutkan contoh lagi, ya'kulu, artinya sedang atau akan makan. Jadi intinya fi'il mudhari dia digunakan untuk menunjukkan kejadian pada waktu sekarang atau pada waktu yang akan datang. Jadi pada waktu setelah kita berbicara. Jadi waktunya waktu yang akan datang itu juga digunakan fi'il mudhari. Baik. Yang ketiga adalah fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Di sini disebutkan fi'il amr adalah fi'il yang digunakan untuk menuntut terjadinya sesuatu pada waktu setelah pengucapan. Jadi dalam bahasa kita mudahnya fi'il amr itu kata kerja perintah. Mungkin ada pula yang bertanya, kenapa fi'il amr atau kata kerja perintah kok juga dimasukkan pembagian fi'il ditinjau dari waktu terjadinya? Maka kita katakan bahwasanya fi'il amr itu dia menunjukkan pada waktu yang akan datang setelah kita mengucapkan suatu perintah. Jadi waktunya tatkala kita setelah memerintahkan sesuatu baru dikerjakan. Jadi itu dapat kita tinjau dari waktu terjadinya. Yang digunakan untuk apa tadi? Untuk menuntut terjadinya sesuatu. Baik, contohnya misalnya udkhul, artinya masuklah. Kemudian ukhruj, artinya keluarlah.
Kemudian ijlis artinya duduklah. Kemudian irfa artinya angkatlah. Nah, fiil-fiil ini dia dikategorikan sebagai fiil amr. Dia digunakan untuk menuntut terjadinya sesuatu. Baik, kemudian kita akan membahas di sini pada pokok bahasan tentang tasrif lugawi. Jadi kita akan memasuki pembahasan tentang tasrif lugawi. Apa itu tasrif lugawi? Di sini disebutkan bahwasanya tasrif lugawi adalah perubahan fiil bersama dengan domirnya. Kita harus tahu bahwasanya fiil-fiil itu dia dapat berubah sesuai dengan domirnya. Jadi dia mengalami perubahan makna bersama dengan domirnya. Misalnya saja kita katakan kataba. Kataba itu artinya dia telah menulis. Kalau kita menginginkan sebagai pelakunya bukan dia misalnya. Misalnya sebagai pelakunya saya telah menulis. Bagaimana cara membentuknya? Nah, ini dibahas dalam tasrif lugawi. Jadi fiilnya dapat ditasrif atau dapat dirubah sesuai dengan domirnya. Baik, untuk tasrif dia ada digunakan untuk fiil madhi, dapat pula untuk fiil mudhari ataupun fiil amr. Kita akan belajar satu persatu. Baik, kemudian yang pertama kita akan membahas tentang tasrif lugawi untuk fi'il madhi. Jadi fi'il madhi dia bisa ditasrif bersama dengan domirnya. Baik, di sini kita akan sebutkan contoh kataba. Untuk diperhatikan ya, nanti boleh untuk ditirukan supaya dapat dihafal. Baik, kita akan mentasrif untuk fi'il kataba yang merupakan fi'il madhi. Diperhatikan, kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ini adalah tasrif dari fi'il madhi. Saya ulang sekali lagi. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Baik, untuk penggunaannya kita perhatikan. Jadi cara pembacaan tabelnya bagaimana atau cara penggunaannya bagaimana. Kita kalau sudah memahami tentang domir, maka kita akan paham bagaimana penggunaan dari tasrif lugawi ini. Kita perhatikan pada baris pertama dan kedua, yaitu kataba, kataba, katabu, kemudian katabat, katabata, katabna. Ini digunakan untuk orang ketiga. Hanya saja pada baris yang pertama dia digunakan untuk jenis laki-laki. Sedangkan untuk baris yang kedua dia digunakan untuk jenis perempuan. Jadi misalnya kita sebutkan contoh kataba, berarti dia artinya dia seorang laki-laki telah menulis. Kenapa di sini seorang laki-laki? Karena fi'il kataba dia terdapat pada kolom yang pertama yang menunjukkan tunggal. Jadi cara pengertiannya dia seorang laki-laki telah menulis. Baik, kemudian untuk kataba artinya mereka dua orang laki-laki telah menulis. Demikian pula terusnya katabu artinya mereka para lelaki telah menulis. Ini untuk bentuk jamak. Baik, kemudian katabat. Katabat artinya dia seorang perempuan telah menulis. Kita perhatikan katabat dia digunakan untuk jenis perempuan. Karena dia terletak pada baris kedua. Kita perhatikan pada tabelnya. Baik, kemudian kata bata. Ini pun dia terletak pada baris yang kedua. Sehingga artinya mereka dua orang perempuan telah menulis. Demikian pula untuk fi'il-fi'il yang lain. Misalnya kita ingin menyebutkan saya telah menulis, maka kita lihat di mana?
kita lihat untuk mutakallim. Kemudian kita lihat pada kolom yang digunakan untuk tunggal. Maka saya telah menulis itu adalah katabtu, dan demikian pula seterusnya. Silakan untuk dicoba sendiri. Baik, untuk lebih melancarkan tentang tasrif, kita akan sebutkan satu contoh. Nanti antum semua bisa nyoba contohnya yang lain. Untuk setiap mendapatkan fi'il madhi, maka silakan nanti di tasrif. Di sini kita akan contohkan tasrif lugawi untuk fi'il nasara. Baik, di sini kita akan tasrif fi'il lugawi, tasrif lugawi untuk fi'il nasara. Di sini diperhatikan. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Baik, mudah ya. Silakan untuk dicoba sendiri untuk fi'il madhi yang lain. Jadi di sini ada beberapa fi'il madhi yang antum semuanya bisa mencoba. Di antaranya jalasa, kemudian qatala dan syariba. Silakan untuk dicoba sendiri.